dan rasanya itu najis. Lamun pernah dirasaan eta najis teh. Jadi kalau misalkan kelihatan juntrungna warnana koneng misalnya, atau bauna bau hangser misalnya, atau rasana pahit misalnya, maka kategorinya adalah najis ainiyah. Najis ainiyah. Ya. Itu namanya najis ainiyah. Wal hukmiyah. Sedangkan najis hukmiyah adalah allati la launa. Najis yang tidak ada warna. Wala riha. Tidak ada bau. Wala to'ma. Tidak ada rasa. Laha. Yakfika. Maka baginya cukup jaryul ma'i, mengalirkan air alaiha, ke atasnya. Nah, contoh. Kalau seseorang sholat di karpet, udah yakin karpet nih banyak orang, banyak bayi atau anak lah ya yang kencing di sana di karpet tersebut. Maklum banyak anak-anak. Jadi si karpet ini ibaratnya udah kena kencing manusia, hewan, kucing dan lain sebagainya. Atau kencing kucing dan lain sebagainya. Udah yakin nih karpet kena najis. Tapi lama kelamaan si karpet ini hilang najisnya. Najisnya itu hilang di atas karpet itu. Ya. Tadinya ada bau hangser, ternyata tidak bau hangser lagi. Tadinya ada kotoran hewan, tidak ada kotoran hewan lagi. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Boleh nggak kita sholat di atas karpet tersebut? Boleh. Kalau pakai sajadah. Jadi kalau pakai sajadah di atasnya, boleh. Sah sholatnya. Gimana kalau tidak pakai sajadah? Munte pakai sajadah mah tesah. Kalau langsung. Nggak sah. Karena apa? Yakin dia bahwa karpet itu banyak sekali najisnya. Sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat secara langsung. Tapi harus dengan apa? Dengan sajadah. Harus pakai sajadah. Nah. Berikut. Terus. Apa namanya? Kalau ada orang ingin membersihkan si karpet tersebut, itu bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Caranya adalah ya dengan mengalirkan air ke atas karpet. Jadi si karpetnya disimpan dulu di mana? Misalnya di atas dinding bata misalnya. Di atas dinding bata, kemudian dibanjur ti luhur karena eta karpet. Sina sing seueur itu caina teh. Ya. Maka ya si karpet tersebut itu sudah menjadi suci kalau dia nanti kering. Karena sudah dibanjur dari atas si airnya itu ngalir ke bawah. Kalau misalkan dibanjurnya di lantai, itu najisnya nggak akan hilang. Masih kategorinya najis hukmiyah. Misalkan, ngebersihin tapi di bata. Itu najisnya akan hilang. Jadi harus gimana? Ya harus di atas. Si karpetnya di atas, kemudian dibanjurkan di luhur, baru si airnya itu ke bawah, gitu ya, berjatuhan ke bawah. Seperti itu. Itu cara menghilangkan najis hukmiyah. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu tidak? Silakan. 2 orang. Tentang menghilangkan najis. Ayo Bu Ira, mangga. Kalau karpetnya sudah dicuci, dibanjur sama air gitu,
Terus baunya masih nempel? Baunya. Iya, Berarti itu masih ada ainnya. masih ada. Berarti Ya, itu baik. masih ain, bukan hukmiyah. Ya, jadi harus ainnya hilang dulu. Ya. Baik. Jadi najis itu masih najis ainiyah. Ya, Kalau baik. masih ada baunya. Ya. Jadi kalau baunya masih ada, dia berarti masih najis. Beda kalau misalkan warnanya masih ada, tapi sudah dibersihkan, tapi warnanya masih ada. Tetamat dengan naon, ya. Bulia, mangga. Ustaz, kalau misalnya baunya dari kurang pencahayaan itu apa sinar matahari gitu, tapi udah bersih karpetnya gimana, Ustaz? Baunya dari pencahayaan matahari. Kurang berjemur. Emang ada bau dari pencahayaan matahari? Ada Ustaz suka bau kayak gitu kurang masih basah gitu. Nah, yang penting ketika si karpet itu di atas, Bu, ya di atas, ingat di atas. Ya moe baju di atas itu ya. Si airnya itu dibanyurkan eta karena karpet. Nah, itu namanya menghilangkan. Kalau misalkan baunya selain najis, kan bau najis mah ketahuan. Kalau bau air kencing tahu, oh gitu. Bau begitu, oh gitu. Ya. Seperti itu. Tapi kalau bau matahari ya itu enggak jadi najis, Bu. Suci. Gitu. Oke. Ada lagi, Bu siapa nih? Ayo. Bu Retna, ayo Bu Retna. Pak Ustadz, kalau sepertinya berarti dijemur gitu ya Pak Ustadz. Kalau sepertinya itunya dibiarin aja di luar, terus dihujanin aja sama aja udah bisa gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau sepertinya itu pas besoknya nggak terlalu kering, suka ada bau apak gitu Pak Ustadz, nggak apa-apa. Tenang. Yang penting nggak batu kucai. Oh iya, makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bu Sini, ayo Bu Sini. Ya Pak Ustadz, tadi melanjutkan pertanyaannya Ibu Ira, yang seandainya itu baunya masih, berarti kan najis itu masih ada gitu Pak Ustadz ya. Itu nah, masih seandainya ada. Seandainya bau itu dibersihkan dengan sabun, kemudian itu kan biasanya suka hilang gitu ya Pak Ustadz ya kalau pakai sabun. Itu sabun itu menghilangkan najis atau tidak Pak Ustadz? Sabun itu buka apa namanya, tergantung daripada tergantung daripada najisnya itu, Bu. Kalau misalkan kalau si najisnya itu bisa dengan cairan sabun itu bisa hilang gitu kan ya, itu bisa menghilangkan najis ya. Tapi kalau misalkan di karpet misalkan di sabunan, kalau hanya nanti si airnya itu mengalirnya itu tidak banyak, hanya ke sana kemari ya, misalnya bersiarnya di bawah gitu kan ya, tidak di atas. Nah, itu sama dengan nanti nambah najis nanti itu, walaupun dengan sabun gitu kan ya. Ini misalnya kejadiannya bukan di karpet Pak Ustadz, misalnya di ini bayi, popok bayi, atau misalnya mohon maaf untuk ibu-ibu yang haid misalnya kena percikan darah haid di celananya gitu. Itu kan kalau cukup dengan air kan kelihatannya warnanya masih ada, kemudian baunya juga masih ada gitu. Nah, kita butuh sabun untuk menghilangkan itu. Nggak apa-apa, itu juga bisa menghilangkan itu warna. Nggak masalah. Oh gitu Pak Ustadz. Ya, Bu Khalifah. Mau nanya? Iya. Kalau misalnya najisnya itu di kasur, Pak Ustadz gimana cara bersihinnya? Di kasur. Di kasur misalnya ompol balita gitu Pak Ustadz. Ompol balita menghilangkannya di kasur. Kalau kasurnya kasur kayak gimana dulu? Kasur susah, Bu. Kasur yang besar yang susah diangkat. Itu mah nggak apa-apa, sinak kering aja. Berarti dia nggak usah dipakai sholat kan? Kalau misalnya kita duduk di situ? Nggak masalah, asal kering.